Hey, selamat datang kembali di channelnya Ibor23. Hari ini tanggal 31 Maret 2020 dan harusnya WFH udah berhenti hari ini. Kita bisa kembali ke kantor, bekerja dengan normal seperti biasa. Tapi boy, oh boy, ternyata masa working from home diperpanjang sampai tanggal 21 April. Oh shit. Anyway, biar semangat aja di video ini aku mau ngomongin tentang gimana aku dulu menjaga semangat dari awal seleksi PDN sampai akhir selesai Pantukir. Kenapa aku mau ngomongin ini? Karena menurutku emang tahapan seleksi PDN itu waktunya panjang ya, dan tahapan-tahapannya juga lebih banyak. Ditambah beberapa dari kalian udah mulai bisa disemangatin, udah mulai kendor, ada yang merasa makin takut. So here we go. Tapi pertama yang harus diingat, menjadi keras kepala dan tebal telinga itu penting ya menurutku, karena itulah sifat keyboard waktu SMA, menangkal semua radiasi julid. Dan di akhir video nanti aku bakalan ngasih tips buat kalian gimana cara ngejaga agar tetap semangat. Jadi jangan di skip, jangan lupa subscribe. Aku bakalan nyeritain momen-momen yang aku rasa semangat itu diuji. Aku mulai dari mana aku mendapatkan semangat untuk masuk IPDN. Oke, mungkin sebagian dari kalian udah tahu gimana perkenalan dan perjuanganku untuk masuk IPDN itu berawal dari nonton berita di TV bareng mama. Waktu itu tahun 2004 masih SD, muncul berita di TV Praja IPDN tewas atas nama Wahyu Hidayat dipukul oleh senior. Aku nggak tahu waktu itu mama merhatiin beritanya apa enggak, tapi tiba-tiba mama ngomong, "Dia itu ada sekolah camat, lulus itu bisa jadi camat." Aku bilang, "Kalau aku mati gimana, Ma?" "Insya Allah enggak lah paling." Nih apaan? Dan kejadian lagi tahun 2007 pas aku udah SMP, muncul lagi berita Praja IPDN Tiff Muntu meninggal, dia nyanyi senior. Dan obrolan kita terulang lagi, ini sekolah camat, kalau aku mati insya Allah nggak akan mati. Ini kan nggak ngejawab ya, gimana kalau aku mati? Aku jadi sempat mikir kalau aku sebenarnya bukan anak, tapi kelinci percobaan yang wujudnya anak. Karena waktu itu aku masih bocah, otak juga belum tumbuh, ya aku nggak terlalu mikirin. Tapi dari situ aku tahu kalau mama ada hati sama IPDN. Cia, bentar lagi jadian. Dari situlah aku muncul semangat. Jadi bibit-bibit awalnya emang yang nanam mama. Semangat pertamanya dari situ. Naik kelas 3 SMA udah mulai kudu mikir nih mau kuliah di mana di sini. Biasanya waktu itu ya pokoknya kuliah yang biayanya itu nggak berat. Syukur-syukur gratis, syukur-syukur langsung kerja. Karena tekadnya udah kayak gitu, caranya cuma ada dua. Satu, kuliah di universitas lalu cari beasiswa. Dua, sekolah di kedinasan. Sebenarnya ada lagi cara ketiga, yaitu jadi simpenan tante-tante, tapi aku sadar diri makanya nggak jadi. Nah, semangat keduanya dari sini. Semangat ini yang bikin aku mau dan berani untuk bergerak daftar di 2 universitas dan 5 sekolah kedinasan. Waktu itu sekolah kedinasan belum dibatasin ya, dan universitas juga banyak yang belum online. Jadi daftar IPDN mesti pergi ke BKD, daftar ATKP, STIS BMKG harus ke Surabaya. Dan dulu bawa motor ya, dari Lumajang ke Surabaya itu 3,5 jam. PP 7 jam lah. STSN malah mesti ke Bogor. Universitas juga mesti bolak-balik urus dokumen ke SMA, buat urus pendaftaran ke UB dan IPB, karena 2 universitas ini yang menurut aku peluang beasiswanya gede dan jalannya cantik-cantik. Nah kayak gitu ya, bayangin ribetnya kayak apa, belum semodern dan sepraktis sekarang. Tapi dilakuin karena semangatnya pengen sekolah, dan pengen sekolahnya yang gak ngebebanin orang tua. Khusus untuk IPDN, aku mulai persiapan dari bulan Januari. Di bulan Januari udah mulai latihan fisik tuh, karena belum ada TKD dan tes jasmani daerah juga masih ada, jadi agak serem aja kalau nggak latihan. Lari siang, muterin lapangan di tengah kebun tebu sendirian, bosan sendirian, culik anak orang, gereja ya waktu itu aku bawa. Habis lari pulang, sit up, push up, sambil keringetan muncullah setan. Datang kakakku sendiri yang bukannya nyemangatin, malah ngatain boy, malah ngejek. "Kamu itu bukan anak jaksa, bukan anak pejabat, ngapain nggak akan lolos?" Dan itu tiap hari, tiap selesai latihan. Bayangin kakak sendiri kandung ketemu tiap hari ngomongnya kayak gitu. Gimana perasaan kalian? Pengen gampar kan? Tapi yang bikin aku nggak patah semangat, karena semangatku nggak aku taruh di dia. Even bukan untuk diri aku sendiri, tapi untuk mama. Kalau papa lebih open ya orangnya, terserah aku mau milih kuliah di mana. Tapi somehow aku ngerti kondisi keuangan keluarga kayak apa, jadi ya ini untuk papa juga. Jadi aku yang dulu tuh bukan orang yang fisik banget ya, lemah banget di fisik, tapi aku kuat-kuatin, latihan disemangatin, karena sekali lagi aku punya keyakinan kalau tiap tetes air keringat yang aku keluarin tiap kali latihan itu bakalan Allah bales dengan tetes air mata kebahagiaan mama dan papa saat aku pengukuhan. Dan aku pengen lihat itu. Latihan fisik jalan, UNAS jalan, UAS jalan, ujian praktek juga jalan. Ya sama juga lah kayak kalian yang kemarin ngeluh ujian ini itu. Sama, aku juga dulu ada ujian-ujian juga. Nyiapin buat beragam ujian sambil nyiapin buat administrasi yang dibutuhkan. Dulu kalau mau info-info apa tentang IPDN itu harus datang ke kantor BKD yang ada di kantor bupati. Karena belum ada namanya Instagram dan website IPDN juga nggak update. Bolak-balik ke sana katanya belum ada pengumuman. Pas datang ke sana ternyata udah ada pengumuman, dikasih suratnya
ini syarat-syaratnya. Rentan waktunya cuma 2 minggu buat nyiapin semua berkasnya. Mulai lagi mondar-mandir ke kantor desa, kantor kecamatan, polsek, polres, BKD, surat keterangan, RT, ribet deh. Tapi somehow aku tetap semangat buat nyiapin semuanya. Mungkin karena semangatnya lagi bener ya waktu itu. Funny thing is, dalam proses ini aku ketemu salah satu temanku yang waktu aku tanya dia mau kuliah di mana, dia jawab di Malang. Aku tanya jurusan apa, dia bilang nggak tahu, coba-coba aja. Dan aku tanya kampus mana, dia jawab juga kampus mana aja lah yang nerima, pokoknya Malang. Ini orang beneran source ya, nggak ada tujuan nih bocah. Kalau aku dulu obsesinya jelas ya, agribisnis. Waktu aku daftar di UB dan IPB juga jurusannya sama-sama agribisnis. Terus waktu aku tanya dia nggak mau nyoba kedinasan, dia jawabnya enggak, males ngurus administrasinya, syaratnya ini itu harus ke kantor ini itu, bayar orang ini itu. Sampai situ aku cabut. Oke, bye-bye. Karena aku nggak mau ketularan virus negatif yang sama. Oh iya, aku juga mulai cari-cari kakak kelas yang kira-kira bisa dan mau ngajarin aku. Dan syukurnya aku ada nomor Mas Sultan angkatan 22, dan saat aku SMS beliaunya ngerespon. Jadilah ke depan selama proses seleksi PDN Mas Sultan aku angkat menjadi mentor aku. Sama kayak kalian yang banyak nanya-nanya ke aku juga dulu banyak nanya-nanya ke Mas Sultan. Mungkin bedanya sebelum nanya aku riset dulu, jadi info-info dasarnya itu aku tahu, pertanyaannya itu nggak malu-maluin. Kebanyakan dari kalian kayaknya nggak gitu. Siap. Juga mulai cerita ke pacar dan dia support. Ya iyalah, orang aku bilang kamu support aku dari sini atau kita cukup sampai di sini. Udah mulai jalan tuh tes IPDN. Dulu ada tes kesehatan praseleksi, oke lolos. Tes administrasi, oke lolos. Tes psikologi, belajar otodidak dari Google, oke lolos, alhamdulillah. Terus mau tes kesehatan dan jasmani. Ini posisinya udah ada pengumuman keterima di UB dan udah mulai mau bayar ke UB. Waktu itu IPDN tesnya masih per tahap ya. Totalnya harus bayar 650.000 waktu itu. Kondisi aku nggak pegang uang sama sekali dan keluarga juga aku tahu nggak punya uang. Wah, galau banget. Pokoknya orang miskin kalau masalah uang galau aja lah. Dan aku ingat kalau nggak karena cita-cita mama, aku mungkin nggak lanjut tes IPDN. Dan akhirnya aku beraniin buat nanya ke mama. Ini momen yang epic banget buat aku, haru banget. Mama lagi selonjoran nonton TV acara gosip kesukaannya. Tiba-tiba aku datang mengkurep aja di paha mama kayak kucing. Mama lus rambut dan aku ngomong sambil nggak lihat muka mama, nggak berani ya. Aku bilang, mah ini tes kesehatan bayarnya segini. Mama ada uang nggak? Kalau mama nggak ada, adek nggak lanjut. Mama berhenti ngelus kepala dan aku yakin banget mama mikir keras gimana itu jawabannya. Mama tanya, kok banyak banget? Itu lolos nggak kira-kira? Ya aku jawab, itu udah sama minep dan makanya. Kalau masalah lolos nggak lolos, Allah yang pegang. Tapi ikhtiar dan persiapan adek udah maksimal mah. Sempat ada hening yang agak lama sampai mama bilang, besok mama coba cari tangan. Nah, momen ini yang bikin waktu tes jasmani kenceng tuh lari. Push up, sit up, pokoknya mau capek inget mama aja. Lagi lari yang di depan muka mama, lagi push up yang ngejagain mukanya mama, padahal kumisan. Alhamdulillah aku lolos dan tes selanjutnya adalah akademik. Aku ingat juga di antara gap antar tes ini ada temenku yang waktu psikologi dia lolos, tapi waktu tes kesehatan dia nggak kelihatan. Pas aku tanya kenapa dia berhenti tengah jalan, dia jawab udah males ngikutin tesnya, hilang semangat, dan lagi dia gak yakin juga kalau bisa lolos tanpa harus bayar ini itu. Harus nyogok lah pikirannya. Ini kan toxic ya. Dan aku jawab, oh oke, sukses ya. Tes akademik alhamdulillah aku lolos, dan pengumuman tes akademik ini atau pengumuman yang bakalan ikut Pantukir ini posisinya aku udah kuliah di Malang nih. Udah kuliah 2 minggu, udah jadi ketua kelas, udah jadi ketua himpunan, ketua angkatan, ketua ini itu. Teman udah respect, lingkungan udah nyaman banget. This is Malang men. Terus dapat SMS dari Mas Sultan kalau kita berempat, aku, Bayu, Kuku, Rizka lolos ke Pantukir. Itu aku kayak, kok aku lolos? Aku tahu ini pemikiran yang konyol, tapi waktu itu aku sempat mikir malas banget berangkat Pantukir karena udah nyaman kuliah waktu itu. Terus tiba-tiba kepikiran harus jauh dari pacar, macam-macam lah. Dan lagi aku sebenarnya tipe yang gak terlalu suka yang militer gitu, jadi ini lebih memperburuk keadaan. Di momen ini aku curhat sama pembina pramukaku, Kak Priyo. Aku bilang kalau di sini aku udah nyaman, aku siap untuk jadi mahasiswa yang berprestasi, dan aku ngerasa males untuk berangkat Pantukir. Untungnya Mas Priyo ini ngerti aku dan termasuk yang tahu gimana perjuanganku dari awal persiapan seleksi PDN sampai sekarang pengumuman ke Pantukir. Dan Mas Priyo mungkin ngerasa sayang juga dengan Pantukirnya kan. Mas Priyo nyadarin aku dengan cukup satu kalimat kayak gini, ketika kamu pengen berhenti, ingat alasan kenapa dulu kamu mulainya. Dan saat itu juga aku langsung keinget mama, langsung semangat lagi, langsung siang itu pamit ke kelas, langsung pulang persiapan untuk Pantukir. Habis itu berangkat Pantukir, orang tua melepas dari Surabaya, kita naik bis. Selama proses Pantukir ya dijalaninya dengan semangat aja. Udah sejauh ini loh, literally jauh ya, dari Lumajang ke Jatinangor tuh jauh banget cuy. Dan tiap menjalani tahapan tes di Pantukir again inget mama. So the point is, mama adalah motivasi utama aku.
sumber kekuatan dari perjuangan. Aku tahu nggak semua dari kalian punya sikon yang sama kayak aku. Ada yang mungkin orang tuanya nggak ngedukung, ada yang pacarnya nggak mau ditinggal. Buang aja sih. Tapi kalian tetap bisa jaga semangat kalian. Ini tips dari aku. Keyakinannya yang paling dasar. Nawitunya benerin, keras kepalanya dikerasin dulu. Itu yang paling penting. Yakin dan teguh sama semangat dan cita-cita sendiri. Bukan bacot orang lain. Itu dasarnya ya. Jadi nggak kehitung yang pertama. Pertama tentukan apa yang menjadi semangat kalian. Kalau aku tadi kuliah yang terjangkau dan menjamin kerja. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang pengen pakai PDH ketat karena kebanyakan lihat IG main uniform dan kalian pengen foto kalian di-upload di aneka satwa. Yang kedua, tentukan kepada siapa kalian letakkan ke kalian. Siapa yang ingin kalian buat bahagia. Mungkin orang tua, mungkin kakak kalian. Kalau ini aku enggak ya. Mungkin pacar kalian, atau mungkin ini jadi syarat dari calon mertua kalian. Buset, berat amat pak. Yang ketiga, kalau bisa kalian punya mentor. Mentor yang bisa ngebimbing, ataupun mentor yang paling bisa ngingetin kalian kalau kalian lupa di mana semangat kalian. Aku merasa beruntung punya Mas Sultan dan Mas Priyo. Kalian mungkin punya orang lain kayak guru ngaji kalian, sahabat kalian, ibu kantin kalian, atau siapa aja lah yang secara emosional ngertiin kalian dan tahu kunci semangat kalian di mana. Tips ini juga berarti kalian harus hati-hati milih teman. Mulai tuh di clutter, apa ya, dibuang-buangin teman-teman yang toksik, yang sukanya ngejek dan cuma bisa nurunin semangat kalian. Kalian nggak butuh itu. Kumpul sama teman-teman yang satu perjuangan, gabung di grup-grup capra. Aku rasa gabung di grup WhatsApp dan Telegram tuh bagus ya, minimal bisa saling nyemangatin lah. Kalian juga bisa follow IG aku, subscribe YouTube aku, di Twitter aku. Masih. Ngomong-ngomong soal mentoring, teman dinas punya sebuah metode mentoring dengan program karantina mereka. Oke, dengerin dulu, jangan skip. Mereka bilang kalau program karantina mereka akan diajarkan langsung oleh kakak-kakak STIS, STAN, IPDN, Poltekim, dan diajarinya secara intensif selama 2 bulan ke depan. Dan selama karantina, selain kalian bakalan belajar intensif, ngerjain tryout, juga bakalan dapat latihan fisik selama Sabtu dan Minggu. Mereka juga bilang udah nyiapin games-games seru yang menghibur, biar teman-teman gak jenuh habis ngerjain tryout. Nah, gimana kalau lagi pandemi corona kayak gini? Teman dinas mengadakan yang namanya karantina online sementara, di mana teman-teman akan tetap diajarkan intensif, tapi secara online. Dan fasilitasnya didapat juga sama, ada modul, ada tryout, dan sebagainya. Ketika pemerintah sudah memberitakan situasi aman, baru bakalan dimulai karantina offline atau karantina sesungguhnya. Untuk biaya, mereka lagi ngadain promo, kalian bisa hemat 15 juta. I know, mungkin banyak dari kalian bilang itu mahal banget, tapi mungkin ada yang mau nyoba ya, silakan aja. Dan kalau kalian pakai kode promo ROBI22, kalian bakalan dapat potongan lagi jadinya 13,5 juta. Yang penasaran mau nyoba langsung bisa klik di description box below, atau bagi yang mau tanya-tanya dulu silakan, ada nomornya di bawah, aku bakalan cantumin nanti. Itu sih, the thing is, motivasi terbaik adalah diri kalian sendiri. Ada di kepala kalian untuk apa kalian melakukannya dan untuk siapa kalian melakukannya. Aku Ibor dari Ibor23, stay strong and goodbye.